Pak, maaf Pak. Perkenalkan diri dulu Pak. Video bro. Oh, hai. Nama saya Arman. Di sini dan rekan saya. Ini orang lagi kita diskusi, kameramennya nggak ada gitu. Duh, Cus. Bu, ngapain Bu? Perkenalkan diri dulu dong. Buatin lagi ini nih, liatin Instagram. Tahu nggak, Gak tahu Bu. Kenapa Bu? ini udah jadian, melihat fotonya nggak? Siapa nih? Boleh dong. Anjay. Tahu kan? Tahu lah, teman ente. Aduh. Terus kenapa Bu? Ya nggak apa-apa sih, kaget aja. Kok ada ya yang mau sama dia ini? Aduh, pusing aku. Aku lagi ngumpul nih, mau bikin video. Sorry ya, ganggu. Biasa istri. Situ nanti nih. Apa nih? Ini kopi dulu ya. Bentar. Apa ini kopinya udah kosong? Iya tadi saya nyobain dulu. Aduh, kamu ini. Saya potong gaji kamu mau? Waduh, jangan tuan. Aduh. Cicilan S10 saya belum selesai. Nanti saya begini langsung deh. Udah ya. Udah tuan. Bikin lagi ya. Aduh, gimana sih punya pembantu kayak begini? Ayo teman-teman. Bentar ya. Kenalin dulu ya. Gua Uki. Gua di sini sebagai katanya si director, cuma nama doang ya. Gua sebenarnya udah nikah nih. Gua asli bro. Tapi ya namanya nikah tetep aja. Sambil lihat yang lain nggak apa-apa kali ya. Asal nggak ketahuan kan? Oh, ya. Gimana bro? Kece-kece nggak? Kan banyak men. Oke, sekian dari gua. Bye. Gua mau lanjut. Nah, udah tahu dong apa yang mau kita bahas sekarang? Gimana, Bre? Ya berarti kita hari ini akan membahas soal orang-orang yang menggunakan sosial media ya, kita semua sih sebetulnya ya. Ini menarik sih. Jadi sebelumnya Bang Arman ini sudah kulik-kulik soal info-info terkait sosial media. Gimana Bang Arman? Ada info apa nih? Ada, Bre. Lu tau nggak, Bre? Pada awalnya sosial media itu sebelumnya diciptakan internet dulu, ditemukan oleh Samuel Morse, dikembangkannya untuk kebutuhan militer. Militer. Nah, walaupun sampai sekarang kita kan masih digunakan juga tuh selain sama militer sama anak-anak pramuka. Iya. Pernah dengar Sandi Morse dong? Pasti. Ya. Terus berkembang, ada dia mulai dari usernet, www sampai pada Friendster yang terkenal tahun 2002. iya, Di situ ya. Wah, dari Friendster berkembang lagi pada tahun 2005 muncullah Facebook. 2008 itu baru muncul Twitter yang tenar 2009. Dan sampai pada sekarang ini, gue yakin pada tahu semua ya. Itu ada IG atau Instagram. Dari IG itu kan muncul-muncul lagi nih sosial media yang lain kayak aplikasi ajang pencarian jodoh contohnya kayak Badoo, Tinder dan lain-lain. Mana Bre tanggapan? Dari sejarahnya aja kan berarti udah banyak peralihan fungsi itu kan, dari militer sampai buat orang sekarang untuk menampilkan apa yang kita bisa. Dan jangan lupa YouTube itu juga termasuknya platform sosial media juga kan gitu kan, konten-konten yang semuanya tuh bisa melihat gitu, termasuk kita juga nih ngupload ke YouTube. Sebenarnya menarik banget. Tadinya cuma buat komunikasi, terus berkembang buat nyimpen data ya kan di internet biar mungkin lebih awet aja gitu kan daripada pakai bukti fisik. Terus kemudian sampai kita sekarang ini ajang untuk ya itu tadi gitu. Kalau untuk bintang tamu sendiri nih yang hari ini ada Masuki dengan Mbak Kristen ya kan. Kira-kira ada komentar soal sosial media gitu? Ya, mungkin lebih ke pengalaman kali ya. Boleh pengalaman juga. Mungkin pengalaman. Oh, saya zaman dulu itu masih pakai Friendster. Oh sama, kalau gitu pernah juga saya. Enggak, sebelumnya ada ini. Saya sempat nyobain Yahoo
Messenger ya? Saya nggak kena tahun itu, mohon maaf. Padahal kita seumuran loh. Tua Tapi sekali ya viewer memang. di rumah ada lah Mungkin yang tahu. pasti dong. Jadi lanjut Pak. Ya, jadi waktu itu saya pernah nyobain pertama kali itu ya Messenger. Hmm. Bangga banget. Oh. Bisa kirim lewat internet padahal HP nggak punya. Keren kan? Tapi zaman itu kayaknya masih belum setenar sekarang ya Bang ya? Sekarang ya enggak lah, beda sih. Mungkin beda generasi juga kali ya. Iya sih. Beda generasi juga. Tapi saya lebih condongnya setelah itu justru Friendster itu. Hmm. Kenapa Friendster? Friendster udah bisa pasang foto. Iya. Cari kenalan, terutama cewek, cari cewek. Itu yang hal yang paling wajib dilakukan untuk kaum pria saat itu. Cari pacar lewat Friendster. Kalau dari situ pernah ada pengalaman negatif nggak Bang dari Friendster itu? Negatif kalau saya sih nggak ada kali ya. Atau buruk ya? Belum ada. Kalau saya sih mungkin itu justru negatif kali ya. Punya banyak cewek dari situ. Keren. Jadi Anda itu pelakunya ya berarti. Enggak sih. Cuma bermain-main aja. Banyak teman biasa. Kalau dibuatin gimana? Ribetin? Aku ngalamin yang dari Facebook mungkin ya. Dari Facebook sana ya. Inian lebih. Zaman yang karena Facebook masih sampai sekarang juga masih tenar, masih tren ya. Kayak gitu-gitu lah. Ya mungkin buat ajang pencarian teman mungkin kalau saya ya. Ajang pencarian teman selain itu? Udah sih paling cuman ya buat cari temen curhat atau Oh, gua tahu. Buat stalking mantan. Yo, Bang, tar dulu Bang, mantan pakai cengan. Oh, kecengan apa mantan? kalau mantan saya nggak punya nih. Berarti kecengan dong. Kalau kecengan Juga. untuk saat ini belum ada. Jadi kalau buka sosial media tuh paling ya cuman karena sukanya fotografi paling ngeliatnya foto-foto yang gitu-gitu sih. Oke Bro, Ada sih. gimana tanggapannya Bro? Untuk penggunaan sosial media negatifnya kayak hate speech, hoax, toxic lah Bro, penyebar kebencian dan lain-lain Bro. Kalau menurut gua kenapa orang juga berani banget di sosial media gitu karena nggak butuh keberanian seberani ngomong langsung. Ketika kalau dulu tuh menurut gue orang tuh kudu berani dulu baru bisa mencaci orang gitu. Tapi coba kalau di internet udah pakai you do. akun alter. Kalau zaman sekarang tuh banyak tuh yang ngetren Iya. fake account atau account anonim juga. Tinggal ngomong terserah gitu. Dia mau ngomong apa juga gitu kan. Bahkan public figure kalau kita lihat kan bahkan sampai ada yang sampai depresi berat gitu loh, gara-gara jadi korban cacian, bulian dan lain sebagainya. No! Bahkan yang orang-orang biasa pun misalnya viral nih gitu kan tentang dia gitu satu orang ini. Seorang banyak yang ngasih banyak hate speech gitu. Itu parah banget sih gitu. Terus Bro, ini kan sekarang zaman udah kekinian ya Bro ya. Orang sekarang udah sangat bergantung nih sama internet. Bahkan ada sebuah penelitian setengah itu memiliki akun sosial media. Tuh. Ya kan? Tuh. Dan mereka tuh sangat tergantung atau kecanduan Bre. Oh ya, kasus 2019 ingat gak? Waktu ada penyebaran berita hoax dan semua akun media sosial itu di stop sama pemerintah. Oh, iya. Itu banyak yang ketar-ketir Bro, asal lo tau Bro. Pernah ini ya Bang? Ada ya? Iya, Jadi ada yang sampai wah ini gimana nih pemerintah gak bener nih awal sampai nyalin pemerintah. Bro, tanggapan itu gimana Bre? Ya menarik sih. Nggak tahu juga kenapa pada nyalahin juga. Tapi yang jelas kalau menurut gue sih ada baiknya juga karena waktu itu mungkin lagi zona-zonanya panas gitu kan. Iya. Dan di situ orang bisa banyak ngomong sesuatu yang mungkin nggak ada dasarnya. Gani. Jadi menurut gua yaitu ya plus minus sih memang, tapi paling nggak daripada ini kan mengantisipasi hal yang lebih buruk terjadi. Dan gue inget juga waktu awal-awal corona juga sempat WhatsApp kalau nggak salah ya dibatasi supaya nge-forward itu cuma satu konten. Mungkin ya itu nggak kemana-mana di forward ke 10-100 orang yang mana mungkin itu infonya masih belum jelas. Jadi menurut gue memang pada titik-titik tertentu bener sih sosial media itu menjaga kebebasan kita untuk berekspresi, ngomong sesuatu. Tapi kan kalau kita lihat banyak yang terlalu menyalahgunakan kebebasan itu. Itu sih menurut gue. Lu pernah dengar istilah fear of missing out gak Bro? Apa tuh? Jadi dia itu
semacam ada rasa takut kalau dia ketinggalan berita, yang mana semua berita atau tren kekinian itu semua ada di platform media sosial, begitu Twitter, IG, Facebook. Dia itu semacam kecanduan gitu. Jadi makanya tiap detik, tiap menit atau detik, Iya. dia itu selalu buka, ada apa nih. Di halaman home-nya itu apa sih namanya tuh, timeline ya. Jadi Timeline. kalau istilahnya itu tuh jatuhnya ke mental illness nggak? Gue pernah dengar bahwa apapun yang bisa menimbulkan gitu rasa cemas, gitu, anxiety gitu kan, rasa takut, paranoid dan lain sebagainya, itu kan bisa terdampak juga dari sosial media. Jadi bisa juga sih kalau fear of missing. Maksudnya gini, kenapa seseorang sampai takut ketinggalan Iya. berita? Gitu. Apa ininya? Mungkin kalau misalnya beritanya berita yang beneran gitu, kayak misalnya tentang progres corona ini gimana, oke lah. Tapi kalau misalnya selebriti apa, terus mau ngupdate apa, misalnya tasnya atau Iya. apa segala macam yang baru, dia kurang update soal itu, terus dia takut kan, gimana sih gitu? Kalau Yang- Abang Oki sendiri, saking ininya nggak, saking benar-benar bisa disebut sosial media freak nggak, atau HP freak nggak? Enggak sih, kalau saya sih lebih ke ini ya mungkin. Kalau misalnya kayak waktu itu di down gitu ya, kayak waktu kemarin itu paling lebih ke nggak bisa berkomunikasi aja kali ya. Soalnya sekarang kita kan zamannya udah nggak pakai pulsa kan sekarang. Ya, internet dong, kuota dong, zamannya dong. Kuota kan. Jadi ya paling ya komunikasi aja susah. Kalau Kristen? Sama sih paling komunikasi, soalnya aku pribadi juga pakai internet ya gitu-gitu aja, biasa aja, maksudnya nggak terlalu, kalau misalkan orang-orang kan komen kayak gitu, kalau aku sih paling kayak cuman lihat, oh bagus ya, oh ini, paling cuman gitu aja sih, berarti nggak secara- terlalu freak banget banget. lah, maksudnya nggak, Oh. biasa aja sih. Tapi kan kalau misalnya kita ambil garis besarnya bro ya, internet dan sosial media ini udah menjadi bagian kehidupan bermasyarakat sekarang bre, ya kan? Jadi sangat sulit dipisahkan, atau ya sadis juga sih kita bilang, woi kurangin dong pemakaian sosial media, sadis juga nggak sih bro? Kalau menurut gue sih, gimana caranya supaya kita itu melihat ini dengan lebih serius gitu. Apa sih dampak yang benar-benar orang itu rasakan kalau kita tuh nggak bertanggung jawab gitu. Yang tadi kita udah bahas, ada FOMO dan lain sebagainya itu. Belum lagi ada orang yang terdampak secara langsung, benar-benar depresi. Benar-benar ada yang depresi soalnya, beneran. Dan itu bisa dibilang cyberbullying gitu kan. Nah makanya pada saat ini saya sendiri gitu ya, coba juga untuk ngingetin kita semua sebagai orang-orang yang beriman, supaya gimana jangan sampai kita tuh merugikan orang lain, dan juga kita kalau bisa ya nerapin lah sedikit dari apa yang kita percaya gitu kan di sosial media. Bertanggung jawab dalam perkataan kita, bertanggung jawab dalam fakta-fakta atau info-info yang kita bagikan dan lain sebagainya, supaya kita tuh menjadi ya paling gak garam lah gitu kan, perang dunia. Jadi itu yang menyejukkan gitu loh. Kalau misalnya kolom-kolom komen terus isinya namanya Kristen semua gitu kan, Paulus lah, Yohanes lah dan lain sebagainya, tapi komennya itu wah, itu kan gimana ya, apa itu bisa yang dikatakan sebagai kesaksian? Iya. Bahkan pun kalau misalnya orang itu menganggap bahwa oh saya benar kok, saya ngerasa benar makanya saya ngomong seperti ini gitu, tapi coba dong kita perhatiin lagi reaksi orang tuh ketika kita berbuat seperti itu, apakah benar-benar terberkati nggak sih? Nah, menurut saya sih itu yang harus jadi fokus yang paling pertama gitu. Bang Oki sendiri pernah nggak perang kata-kata di sosmed? Oh pernah. Gimana tuh bang? Waktu itu sih waktu ngeband kali ya. Waktu ngeband, ya namanya pasti ada pro dan kontra. Nggak mungkin selamanya mendukung, nggak mungkin selamanya baik lah. Iya. Ya saya sih tetap pakai anonim, nggak pakai diri saya sendiri dong. Tetap bela-belain. Oke dong. Macam fans lah gitu. Jadi fans tetap. Perang-perang itu pernah ngalamin. Jujur, pribadi pernah. Kata-kata binatang semua keluar. Pokoknya hujatan semua keluar lah. Tanpa mikir apa akibatnya ya. Dulu. Sekarang kan sudah berubah. Udah dewasa. Lihat kan tangan kanannya bang. Oke. Kalau dari Kristen sendiri kan biasanya kalau cewek-cewek nih suka sakit hati nih ngomongin di belakang atau apa gitu atau ngegosip tuh. Itu Kristen gimana tuh pandangan Kristen ya? Kalau aku sih ya udah gitu, maksudnya biarin aja, itu mah urusan mereka.
Lagian juga aku kalau di sosial media apalagi di Instagram tuh aku jarang banget klik yang namanya kolom komentar karena menurut aku ya udahlah gitu, itu urusan dia, hidup dia gitu. Maksudnya aku aja kadang ngurusin diri aku sendiri aja masih belum ini, ngapain aku ngurusin hidup orang lain. Aku sih mikirnya gitu. Tapi kalau pandangan saya sendiri ya Bre, sosial media kan kita bicara ada negatifnya, sisi positifnya ya Bre ya. Itu banyak banget sih bro. Contohnya yang paling simpel sih, bisa jadi lahan pencarian uang ya kan, bisa jualan atau bisa jadi promosi diri, ataupun ya paling simpel kayak bisa jadi artis lah misalkan. Iya. Dan yang mungkin kerasa hebatnya gitu, ada sebuah cerita nih ya, ada seorang teman nih tuh SD-nya tuh tahun 70 apa, udah lama bro. Itu tuh ketemu di Facebook, mereka bisa saling sapa menyapa dan ketemuan lagi, katanya mereka sampai bilang terima kasih Mark Zuckerberg kau telah menciptakan Facebook gitu bro. Saking hebatnya itu gitu bro ya. Itu gimana bro pandangan positif kayak gitu? Iya. Jadi sekali lagi kalau misalnya memang digunakan secara positif pastinya akan mendatangkan hal-hal yang seperti tadi. Menurut saya sih nggak ada salahnya gunain sosial media. Tapi juga perlu diingatkan teman-teman bahwa sebagai umat beriman juga kita jangan sampai mengandalkan sosial media itu sebagai satu-satunya cara untuk bersosialisasi. Tetap harus diimbangi dengan namanya ketemu langsung atau bahasa yang lebih ya apa namanya Kristennya gitu kan, persekutuan. Kayak misalnya sekarang ini banyak konten-konten ibadah gara-gara corona nggak bisa ketemu. Itu bro. Tapi toh tetap aja banyak yang ngeluh bahwa rasanya tuh nggak seperti kalau ikut ibadah langsung. Gitu. Dan belum tentu juga orang akan tertarik gitu kan untuk misalnya jam sekian seperti kayak kita ibadah langsung gitu kan. Dan menurut saya sih tetap aja yang namanya persekutuan nggak akan bisa menggantikan sentuhan langsung itu gitu loh. Jadi saudara-saudara sekalian juga yang di rumah, jangan lupakan bahwa interaksi langsung itu penting, baik untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk juga misalnya beribadah sama Tuhan. Meskipun ada konten-konten internet dan lain sebagainya, termasuk kayak kita nih sekarang, tapi jangan sampai lupakan bahwa interaksi langsung harus tetap ada. Jadi kalau gitu gimana nih Pak pesannya buat teman-teman di rumah gunakan sosial media? Kalau saya sih itu aja mestinya lebih bijak, lebih bijak lah. Kalau aku buat yang perempuan jangan terlalu kepo. Gitu ya. Udah rem lah, kepo-kepo tuh cukup lah. Karena nggak baik. Bre, gimana pesan-pesan untuk teman-teman di rumah Bre? Ya tadi gitu aja sih, yang penting jangan lupakan bersekutu langsung dan juga bertanggung jawab dalam bersosialisasi. Jadi semua sobat muda, bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Kami Pedas Kru pamit. 3, 2, 1, action. Nah, udah tahu kan apa yang kita bahas? Udah gitu doang. Enggak ada lagi yang lebih goblok dari itu. Udah ketawa. Tuh jangan diketawa-tawain itu jadi. Abisnya jadi kan ada yang kita iya. Yang mana kalian kasih respon gitu, Bre. Enggak gitu juga. Bang itu Ya, juga. itu tuh kata-kata yang langsung nge-close dan kita nggak bisa ngomong. Jadi udah tahu kan ya. Jadi menurut lu gimana bro? Nah gitu dong. Lanjut udah masuk, Bre. Belum. Ulang. Kayak gini. Semua gua udah akan yang tadi. Yuk. Ntar gua cut lagi.